Oke, perkenalin nama aku Rima Tertia Putri, asal dari Batam, umur 24 tahun, status belum menikah. Nama Rahima Syafril, asal dari Pekanbaru, umur 26 tahun. Nama kakak Ian Kairita, asal Pekanbaru. Sekarang statusnya sudah menikah. Umur 26 tahun, tinggal di Pekanbaru. Perkenalkan, saya Lutfi Siraj, asal Makassar. Tutor bimbel. Pekerjaan dokter. Bekerja sih sekarang, bekerja karyawan swasta. Pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Pekanbaru. Lumayan. Nggak terlalu sering. Kalau belanja online, kebetulan jarang belanja online. Sering. Bisa dibilang sering, terutama pada waktu masih di Bandung itu hampir sebulan sekali pasti ada barang yang dibeli dari. Jarang sih kalau alat-alat. Biasanya kalau misalnya yang aku beli tuh yang aku pakai gitu kayak baju, sepatu, buku gitu, atau makanan-makanan biasanya. Furniture enggak sih, paling kayak panci-panci yang inilah, yang kecil-kecil. Kalau lemari, TV kayaknya enggak. Belum pernah. Jarang sekali. Kadang-kadang sih, karena memang tinggal di kos, jadi kalau bisa furniture itu dibeli yang maksimal fungsinya. Pernah. Oke ya. Oh ya, tahu. Udah pernah pakai sebelumnya? Belum sih. Belum. Enggak sama sekali. Ada, baru dengar tapi enggak, belum pernah install. Belum, cuman ke tokonya pernah. Enggak sih, daftar normal kan ini masih oke. Nggak ada. Lancar kok, semua mudah. Tidak ada. Nggak ada sih. Waktu pendaftaran itu tidak jelas yang mana button, yang mana link, yang mana kolom untuk memasukkan item. Jadi harus diperhatikan secara seksama baru kelihatan formnya yang mana. Tadi salah itu aja, salah judul yang kepencet apa tadi ya? Yang ruangan itu loh tadi. Nah, tadi kalau Rima pencet ruangan tadi, ekspektasi Rima apa emangnya? Kan kayak yang ekspektasi Rima kan. Nah, jadi kan di situ berarti ada sofa, tapi kayaknya repot gitu. Jadi mending cari sofa langsung di per unit gitu. Nggak ada, tapi tadi untuk rentangin harganya tuh terlalu kecil, mungkin kena dari HP ya. Kebingungan tidak ada sih, Dek. Cuman harus tinggal diutak-atik aja ya. Oke, di sini saya ada nemu kendala. Apa kita? Gimana kita? Jadi kan di sini ceritanya cari sofa, ternyata saya lihat di bagian produk ini awalnya mudah ya, karena dia ada punya penyesuaian masing-masing produknya. Saya sempat terkecoh dengan armchair sama sofa. Ternyata sofa itu masih punya dua bagian, sofa bed sama sofas. Tadi filter sangat-sangat menyulitkan kalau kita mau filter. Di sini masih gampang dimengerti lah kalau misalnya untuk nyimpan ke keranjang gitu. Di sini soalnya langsung ada kayak add to shopping cart gitu. Ya cukup enak di ini kan, nggak ribet juga.
kalau dari tampilannya kayaknya simple, terus nggak terlalu banyak langkah-langkah yang nggak terlalu banyak yang harus langkah-langkah yang harus misalnya kayak tinggal satu tombol gitu untuk masukkan ke keranjang udah langsung masuk gitu. Terus kalau dari tampilan apanya nggak terlalu gambarnya cukup lah untuk dilihat, nggak kekecilan, nggak terlalu besar, tulisannya juga nggak kekecilan. Nggak ada, Dek. Kendalanya hanya perlu waktu saja. Sudah bagus sih. Udah lumayan. Bingungnya yang tadi itu aja sih, pas yang kan barang itu pilihannya banyak tuh kan. Terus kita pilih ini, yang untuk diseleksi itu. Habis itu pas yang di itu misalnya udah satu kepilih, aku kira neken itu itu kayak ke di situ gitu, kayak transaksi selanjutnya, ternyata yang di atasnya itu. Terus aku bingung kalau misalnya ada beberapa berarti harus di remove dulu, atau aku salah ya? Berarti bingung di pemilih produk itu. Yang pas untuk di keranjang ini. Jadi kalau misalnya mau belanja harus dimasukkan dulu ya ke shopping cart-nya, baru bisa dibeli gitu. Kalau kebingungan nggak ada. Itulah waktu untuk mencari aja sebenarnya. Untuk pembayaran aman, aku mengerti cara membayarnya. Ya, pertama pas di ini keranjang itu tidak ada item penanda item kalau kita pilih item itu. Misal ya, ini nih, saya pasang banyak barang. Ya. Oke. Kita masuk ke keranjang. Nah, biasanya tuh di keranjang kita bisa pilih barang mana yang kita mau beli lebih dahulu. Nah, di sini ternyata kegabung semua. Harusnya kan ada kayak semacam centang atau apa yang menandakan kalau kita pilih barang. Nah, setelah itu di sini tidak ada tombol next. Kayak lanjutkan pembayaran, lanjutkan pemesanan. Ternyata tombolnya itu di atas, yang gambar gembok ini, yang sangat-sangat tidak nyambung dengan tas yang diberikan. Gambarnya gembok, checkout securely. Ternyata ini untuk melanjutkan pembayaran. Nah, di sini ada udah lumayan lah, maksudnya udah oke lah, bisa kita cari jelas. Pertama kan home-nya ini nih, jadi kalau misalnya mau cari apa langsung ke all produk, udah ada judul-judulnya, udah oke. Apa yang kita cari misalkan. Terus juga ada menu yang keranjang tadi juga udah kayaknya udah bisa digunakan dengan baik lah untuk yang orang yang masuk ke aplikasi ini, udah bisa langsung kayak nemuin barang-barang yang dia cari gitu. Dengan ini di sini ada gambar dan tulisannya. Terus di apanya tadi juga udah kayak misalnya tadi sofa atau apa, nanti kan ada kayak gambarnya itu juga udah. Terus tadi kayaknya kalau digeser-geser tuh dia kayak ada ukuran-ukurannya gitu. Ini tadi nih. Ada yang lain? Nih kan ada jelas gitu, misalnya nih barangnya nih depan, nih belakang. Nih lipatan-lipatannya, kayak gambarnya tuh udah detail gitu, nih ukurannya. Jadi kayak lebih berani kalau misalnya kita belanja dari rumah gitu, udah tahu jelasnya bentuknya si barang gimana dari segala sisi.
Oh ya, ini juga ada ternyata Ada yang lain? stok barangnya tinggal berapa juga dijelasin di sini. Kalau secara ininya, kalau secara umumnya ya lumayan tampilannya lumayan simpel, nggak terlalu ribet juga dari buat akunnya nggak terlalu dipersulit, mudah gitu ininya untuk pembuatan akunnya. Terus ya simple, nggak terlalu banyak pilihan-pilihan, nggak terlalu ribet lah gitu. Jadi untuk misalnya langsung jelas gitu, home, search, shopping cart, account, langsung to the point apanya. Nggak. Jadi kalau misalnya orang yang jarang belanja online gitu, rasanya nggak susah dia untuk ngikutin karena simple. Bagus. Rapi, peletakan promo iklannya juga enak dilihat. Karena di sini ada home-nya tuh langsung pemilihan produk gitu kan. Inspiration tuh bisa dipilih. Cuman inspiration ini kayaknya perlulah ada kategorinya, kayak kategori produk. Kalau ini kan inspirationnya apa? Kita harus scroll ke bawah terus. Jadi kita melewati artikel yang tidak kita butuhkan. Padahal kan misalkan nih dekorasi kamar anak. Jadi paling kayaknya kita harus cari. Oh, ternyata ada fitur di sini scan QR barcode artikel number. Tapi tak ada. Oh, kids tunggu. Oh, ternyata mencari enggak ini, aku nggak nemu inspiration tadi nih atau tombol search-nya cuma berguna buat nyari barang. Tapi untuk search artikel terkait yang kita inginkan nggak ada. Sebenarnya bagus. Dari secara kategori fungsi bagus sebenarnya, punya online shop yang khusus spesifik. Cuman ternyata pas kita bedah tadi tampilannya simple sebenarnya, cuman yaitu fungsionalitasnya itu masih kurang. Fungsionalitas dan informatif dari setiap kategori itemnya itu masih kurang. Jadi saya rasa kalau disuruh belanja itu di IKEA kayaknya masih mikir. Susah soalnya pakainya tadi. Mungkin IKEA-nya itu tidak sesimpel itu gitu tulisannya di pojokan atau gimana. Terus aku lebih suka kalau aplikasi itu berwarna gitu sih. Tapi kan ini mungkin karena dia makainya biar gampang kali ya, maksudnya nggak banyak pernak-pernik atau gimana, jadi kayak cuman all room, all product gitu kan. Mungkin ada fitur kayak misalkan diskon kah atau apa gitu. Mungkin ya hari itu ada diskon apa atau ada penawaran apa atau barang yang baru apa gitu. Tadilah kalau misalnya di per produknya itu biasanya ada orang yang cuman nggak sekali banyak gitu, banyaknya satu aja. Jadi selain tombol add to shopping cart tuh bisa juga ditambah langsung pilihan untuk langsung beli gitu. Jadi ya ini untuk orang yang pengen cepat gitu. Nggak tahu ya, kayaknya sekarang tuh lagi ada fitur yang smart, aku lupa fitur apa, tapi pokoknya kalau di aplikasi toko chat itu bisa kita arahkan kamera ke dinding kita, dindingnya auto ngechat. Mungkin bisa kayaknya aplikasi ini punya fitur seperti itu. Kita tekan lemarinya apakah dia fit di ruangan kita taruh sofanya apakah dia fit, cocok gitu. Fitur kayak gitu tuh. Karena di toko chat udah ada, aku pernah lihat.
Pertama tadi fiturnya itu seperti tambahan ekspedisi untuk barangnya, tambahan ekspedisi. Atau paling tidak kalau ekspedisinya cuma satu, itu dikasih tahu kalau makainya ekspedisi ini gitu. Nanti nggak dikasih tahu kalau pakai ekspedisi apa. Terus apa ya? Rating, rating si, bentar, paling sorry tadi ada dikit gangguan. Sama ini rating atau review itu tadi tidak ada. Kalau pas kita lihat detail produknya itu tidak ada review atau rating dari produknya, jadi kita tidak tahu bagaimana produknya itu sebenarnya. Soalnya kadang iklan dan kenyataan itu sangat-sangat berbeda begitu.